selama 2019 yang gue kehilangan adalah kenikmatan membaca. Iya, itu salah satu bentuk masturbasi gue emang. Steven, gue yakin pasti udah punya resolusi mau baca berapa buku tahun ini. Berapa lu, Fen? Iya, di Goodreads Challenge itu saya 50 atau 60. Segitu aja, nggak terlalu banyak. Hai, aku Jati dari Palembang. Buku apa yang pertama kamu baca di 2020? Sebenarnya, aku nggak baca buku sih, aku hanya baca majalah. Sama Soli dari podcast Suka-Suka Soli. Akhirnya bisa melunasi janji ke Kepo Buku. Kali ini aku beneran bacanya Ciklit. Oke, sip. Gelas kaca. Ya, seperti itulah suasana menjelang rekaman Kepo Buku. Ada yang nyanyi nggak jelas, ada yang hahehe. Kita ketemu lagi di Tok, jadi kayak ini Tok, jadi kayak back sound. Lu nyanyi. Oke, apain? Anjir, giliran diajak bener aja lo. Nyap. Kita ketemu lagi di Kepo Buku, episode perdana tahun 2020, berarti ini season ke 10. 3. Tahu nanya. Jadi oke, akhirnya kita rekaman lagi. Udah banyak yang nanyain. Makasih buat yang rajin nanyain. Yang nggak nanyain ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita kembali ngobrolin buku. Fokusnya Kepo Buku masih belum berubah. Pokoknya kita ngobrolin buku dan segala tetek bengek di sekitarnya. Bukan begitu, Toto? Bukan. Baiklah. Bukan begitu, Steven? Ya, sepertinya lah. Apa kabar lu pada? Lagi in the hoy. Tahu ketuaan banget umurnya tua. Jadi ya, kita nggak ada perubahan apa-apa di Kepo Buku kali ini. Kita tetap akan terus ngobrolin buku. Kita akan terus ngajak teman-teman untuk ngobrol, ngirim-ngirim rekamannya juga, dan lain sebagainya. Pokoknya di seputar buku. Jadi seperti biasa, filosofinya Kepo Buku kagak ada aturan yang pasti. Pokoknya rekam dan upload. Oke. Steven, tahun baru ngapain aja lu? Selamat tahun baru, Van. Selamat Natal juga. Iya. Selamat tahun baru untuk pendengar Kepo Buku dimanapun kalian berada. Tahun baru ngapain di Ambon? Iya, ya menikmati libur aja gitu. Sama? Sama keluarga. Oh, sama keluarga. Sama? Sama siapa, Van? Namanya siapa, Van? Sama adik-adik, sama ibu, ayah. Cie, ada ketemu gede. Basi banget. Lah, lu Tok kemana tahun baru, Tok? Di Kel gua. Malaysia. Gila, lu tahun baru masih kerja? Kerja dong, kita mah buruh harian. Gimana coba? Gila, salut banget gue. Kok nggak ada yang nanyain gue tahun baruan di mana? Itu kan urusan lu mau tahun baru siapa? Lah ya kan. Dan di episode perdana kali ini kita mau cerita soal buku-buku pertama yang dibaca di tahun 2020. Kita mau ngajak teman-teman juga. Udah ada beberapa yang ngirim, ada 3 orang yang ngirim rekamannya dan beberapa yang ngirim dalam bentuk reply aja gitu di DM kita. Banyak. Lumayan lah. Tapi biasanya di awal tahun nih selalu kalau ngelihat di teman-teman di Instagram Kepo Buku yang di-follow tuh udah pada menyiapkan resolusi berapa buku yang akan dibaca tahun ini. Oh gitu. Emang perlu? Nah itu dia, makanya gue penasaran. Steven, gue yakin pasti udah punya resolusi mau baca berapa buku tahun ini. Berapa lu, Fen? Iya, di Goodreads Challenge itu saya 50 atau 60. Segitu aja, nggak terlalu banyak. Gue penasaran, karena gue terus terang penasaran aja. Lu ngeset jumlah buku yang pengen dibaca itu buat apa, Van? Buat semacam pencapaian pribadi. Ketika kita selesai kan kita biasanya ngasih rating tuh di Goodreads. Nah, ketika udah di rating kan udah masuk tuh. Jadi reading challenge-nya kita diikutin dengan mulus lah ibaratnya gitu. Dan lu selalu memenuhi target? Tahun lalu enggak. Tahun lalu miss 10. Tapi ya nothing tulus aja gitu. Asik. Seru-seruan aja gitu. Hesti kalau nggak salah 60-an ya, Hesti. 100 lebih. Hah? Udah. Serius lu? Iya, reading challenge-nya kan tahun lalu.
Oh, tapi kalau yang ikut reading challenge Goodreads yang lu tahu ada berapa orang yang paling gede lah, angka yang paling gede itu berapa? Oh, nggak perhatiin. Nggak pernah merhatiin. Tapi ya si ST itu udah lumayan. Udah 100. Menyentuh ratusan tuh udah sebuah udah Ciki. fit banget. Sebuah keberuntungan. Sebab Apa sih? Iya. Mm-mm. apa sebab sebuah lu tuh Lalu sebab apa? Lah, kenapa jadi sebab? sebab sebuah keberuntungan gitu. Mm-mm. Ya wes. Gitu, Pak. Shout out dulu lah sama Tapi kenapa? Iya, gue mau tahu ini buku-buku apa aja sih yang pengen Bang Rani sama Mas Toto baca? Apa ada buku-buku tertentu atau penulis tertentu yang lagi diincar ataupun kepengen dibaca gitu? Mungkin kita bisa tahu gitu. Tok, lu yang jawab Tok. Waduh, target Wishlist. wishlist buku apa ya? Aduh, gue Iya. nggak pernah punya target tuh. Lu tahu sendiri, gue asal setiap kali ke mana? Setiap kali ke toko buku selalu Random aja ya. random, selalu impulsif, selalu nggak ada ini. Tapi nggak masa ada- lu nggak ada keinginan misalnya ya yang terkait dengan buku lah, bukan hanya target yang dibaca tapi ingin menjadi manusia yang lebih baik aja. alah standar. Apa sih? Well, gitu. Boleh. Agak-agak serem gitu apa kek? Kalau gua nggak ada target khusus dalam buku kayaknya sih. Kalau gua, Tapi tapi apa ya, nggak ada tapi-tapinya sih. Gue bingung, gue lagi mikir bingung apa sih target buku. Gue karena dalam hidup aja. di akhir tahun lalu kan lu cerita lu lagi tertarik baca buku soal masalah kesehatan mental misalnya. Jadi misalnya tahun ini Iya, mungkin tahun ini apa gitu. Gue pengen memperlebar tema buku-buku yang gue baca. Tapi tema apa itu gue nggak ngerti, karena banyak buku-buku yang seharusnya atau tema-tema yang belum pernah gue explore gitu kan. Misalnya apa ya? Gue terlalu tertarik membaca sejarah, tapi menurut gue dari tahun ke tahun pembacaan sejarah gue itu cuma sekelebatan. Oke. Gitu. Jadi kalau gue baca, gue tertarik membaca sejarah, tapi baru dalam taraf membaca misalnya National Geographic atau majalah history kayak gitu-gitu. Jadi artikel gue udah suka baca. Tapi kalau buku gue udah mencoba beli, tapi gue gak pernah habis gitu. Kok berat banget sih gitu ya. Mungkin gue akan coba baca gitu. Kayaknya gue dapat kesan, tolong koreksi kalau salah. Lu tuh dalam hal membaca lebih kepada ini bukan meremehkan atau apa ya, ini bebas nilai ya. Tapi gue dapat kesan lu tuh benar-benar membaca itu sebagai sebuah bentuk rekreasi aja gitu. Iya, itu salah satu bentuk masturbasi gue emang. Hah? Kenapa bahasa salah? Terus. Nggak asik nih. Iya kan, membaca itu adalah bagian dari rekreasi. Menurut gua membaca itu adalah di mana kita bisa dapat hiburan, tapi sekaligus bisa mendidik gitu, bisa dapat insight, bisa dapat ilmu yang bagus gitu. Tergantung bacanya ya. Kalau kayak lu bacanya yang esek-esek, buku kipas-kipas ya gue nggak tahu lu dapat apaan gitu. Yang ada lu benar-benar masturbasi gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau gue sih ya karena gue sekalian rekreasi, sekalian. Lah, kalau misalnya yang lu baca buku-buku ekonomi itu tuh di mana unsur rekreatifnya? Lu kalau gue rekreasi ya, kalau gue ngomong rekreasi ini pribadi ya, gue misalnya even dalam bentuk fisik rekreasi, gue tuh selalu seneng ketika gue bisa menemukan hal-hal baru, bukan sekedar gue relaxing, novel atau apa gitu. Nggak maksud gue menghubungkan dengan kalau gue misalnya jalan-jalan gitu ya. Gue kalau jalan-jalan itu selalu lihat tempat yang kira-kira menarik yang nggak bisa gue lihat di tempat lain, misalnya kayak gitu. Nggak sekedar gue mau ke Bali misalnya, ngapain lu di sana ke Bali? Ya gue mau santai-santai aja, enggak gitu. Kayak misalnya gue pergi ke suatu tempat, pasti gue lihat nih makanannya apa yang unik di situ. Nah begitu juga buku kalau menurut gue, karena bentuk rekreasi gue itu adalah menemukan hal-hal baru. Jujur aja gue orangnya bosenan gitu ya dalam banyak hal gitu. Jadi emang gue selalu, kenapa jadi serak ya gue? Nah, iya, kualat lu. Jadi
gue selalu mencari hal-hal baru gitu. Dan kalau istri gue bilang, lu memang orangnya suka belajar gitu. Jadi kalau misalnya nyambung ke lu, misalnya kalau gue baca tentang ekonomi, ya menarik lagi ketika lu bisa, walaupun gue background gue S1 gue ekonomi gitu ya, tapi menarik kan kalau lu bisa, misalnya gini lah, lu kalau dicontoh lu misalnya, lu jurusan komunikasi ya, lu belajar tentang public speaking atau komunikasi massa misalnya kayak gitu, lah teoritis banget komunikasi massa. Terus ada orang lain nulis topik yang sama, angle-nya beda. Menurut gue menarik loh men. Kalau guanya sekarang ini orang misalnya ngomongin ekonomi, tapi dia misalnya pakai graphical, lucu ya ternyata ekonomi bisa disajikan kayak begini. Dulu gue baca buku bertebel-tebel baru ngerti, sekarang dengan selembar 2 lembar aja gue udah jadi ngerti. Misalnya kadang visual. Nah itu asiknya di situ menurut gue gitu. Gue selalu explore even topik-topik yang gue udah tahu, tapi ketika gue banyak baca buku, gue tahu orang itu bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda. Gue tetap punya pendapat dari dulu sampai sekarang, orang yang pintar itu bukan yang tahu banyak hal, tapi bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Itu orang yang pintar menurut gue. Asik. Dan gue makanya selalu suka mengeksplor hal-hal baru, termasuk juga buku gitu. Pinter ya Toto ya ngomongnya tahun 2020 ya. Pinter gue lah, dibanding lu mah gue pinter lah. Gue kuliah lulus 4 tahun, lu 8 tahun. Wah lu bukan rahasia, lu kurang ajar lu. Maaf, lu kan 7,5 tahun lu ya. 7 tahun enak aja lu. Gitu. Nah kalau lu Van, ada target apa Van? Di tahun-tahun ini nih bakal pengen baca novel dari Laksmi Pamuncak nih. Ya, yang judulnya Amba. Terus lu belum baca Amba ya? Iya, belum baca. Tapi ketika udah menikmati beberapa bab awal tuh betul-betul terjun ke dalam dunia di Pulau Burunya itu, dan bakal jadi bacaan yang memuaskan di tahun ini gitu. Jadi salah satu yang pengen novelis yang aku pengen baca dia. Terus buku-buku ini sih, buku-buku kayak yang mengetemakan problem solving gitu, Bang Rane, Mas Toto. Tapi bukan itu ya, bukan self-help ya, bukan self-help. Bukan. Bukan ya. Kalau lu apa goals lu? Alhamdulillah gue ditanya, ya Allah, seneng banget gue. Kayak punya aja lu? Nggak ada sih. Jangan ikut-ikut gue sama Steven lu. Nggak ada, beneran. Nggak ada. Goals gue tahun ini adalah gue pengen baca dengan lebih bener. Dalam artian gue tuh punya kelemahan untuk baca tuh selalu putus-putus karena mungkin apa ya istilahnya ya, kemampuan gue berkonsentrasi pada satu hal, attention span gue itu pendek. Oke. Jadi ngeselin ketika gue harus baca buku misalnya baru 1-2 halaman gitu, terus gue harus terpaksa harus tutup. Nah ketika gue harus balik, itu gue harus nyari lagi tuh dari awal. Gue pengen, tadi ini ceritanya di mana ya? Atau ini sampai di mana sebenarnya? Gue harus baca 1 halaman lagi, mundur lagi. Nah, paling nggak sekarang target gue, dan itu akhirnya berhasil misalnya pada novel yang nanti akan gue, kumpulan cerpen yang akan gue cerita ini, gue benar-benar disimpilinkan untuk selesai gitu, sehingga gue benar-benar menikmati banget. Jadi mungkin buat gue selama 2019 yang gue kehilangan adalah, dan ini gue diingetin sama salah seorang teman di Instagram, kenikmatan membaca gitu. Kenikmatan membaca itu hilang gitu. Buat gue bener-bener seperti Toto bilang, rekreatif gitu misalnya. Kalau gue kenikmatan membaca itu sempat hilang. Jadi pada beberapa buku misalnya ada yang nggak selesai, ada yang terpaksa gue putus-putus. Bukunya siapa namanya? Dewi Lestari yang terbaru, Aroma Karsa misalnya, itu gue bisa selesaiin tuh lama banget loh selesainya, karena bukan karena lama bacanya, tapi lama gue harus mundur ulang lagi nih beberapa halaman supaya gue bisa lanjut lagi gitu. Itu karena gue banyak putus-putusnya. Jadi target gue itu, gue benar-benar mau kembali ke membaca rekreatif lagi, membaca yang benar-benar bisa gue nikmati, terlepas dari buku apa itu. Gitu. Jadi lu kalau kayak begitu, lu berarti akan mengerucut topik-topik yang bakal lu sukain doang dong? Nggak juga sih. Buktinya buku yang akan gue ceritain sekarang ini awalnya gue nggak pernah targetin pengen baca gitu. Gue sempet baca sekilas-sekilasnya nggak menarik nih. Tapi ketika gue benar-benar
Karena kebetulan yang gue pilih ini kumpulan cerpen. Jadi misalnya kalau ketika gue baca kumpulan cerpen, gue disiplinkan harus minimal satu cerpennya selesai. Nggak boleh gue taruh dulu bukunya gitu loh, sebelum satu cerpen selesai. Alhamdulillah. Dan ternyata nikmat kok. Gue bisa menikmati kembali gitu. Paling nggak itu target gue sih seperti itu. Nah, tadi gue mau shout out ya. Shout out dulu sama Mbak Lela Hudori. Woi. Halo Mbak Lela. Wih, keren Mbak Lela nih. Apa Sering kabar? Komen-komen ya. Seneng banget gitu loh. Dan Mbak Lela bilang ini kapan lagi kepo buku katanya. Kangen dengerin yang lucu-lucu. Gue sedih loh Mbak Lela Hudori bilang gitu. Iya, berarti kita kagak ada isinya, sebenarnya cuma lucunya doang. Terus juga Steven, lu apa yang lu ingin sampaikan kepada Mbak Lela Hudori? Karena kan Mbak Lela sendiri bilang Steven ini orangnya paling serius ya di antara lu bertiga gitu. Podcastnya seru, podcastnya topik-topiknya ajib. Ajib. Di gua ngerasa Steven 2020 ini agak selengean nih. Tadi aja udah harus. Udah apa namanya, udah memulai dengan kata gue. Itu baru pertama kali gue denger Steven ngomong kata gue loh. Oh, sama lu gua kok. Sama lu aja dia sopan karena dia tahu lu lebih tua. Oh iya, benar juga sih. Gue sempet ngobrol sama Mbak Lela dan Mbak Lela bilang ngobrolin Steven ya. Maaf ya Van, kita ngepoin lu Van. Diem gitu, tapi sekali ngomong katanya kita bisa bikin orang ngakak. Iya, sekali ngomong bisa orang terjungkal dari kursinya. Nah, itu dia. Justru itu lebih keren gitu. Betul. Kita sekarang putar dulu deh satu rekaman yang udah dikirim dari teman-teman. Waktu itu kita tantang kan, buku apa yang pertama kali dibaca di tahun 2020. Buat kita ini menarik karena ya kita pengen tahu aja gitu loh. Begitu penanda tahun berganti, apa ya yang pertama kali lu samber dari rak buku atau di toko buku gitu. Jawaban tak terduga datang dari Palembang ya. Jati Purwanti dari Palembang. Jati cewek cowok apa? Ayo. Cewek lah. Oke. Akunnya makin menegaskan, akun Instagramnya. Dia bilang akunnya adalah bukan mas-mas. Mungkin karena banyak disangka mas-mas kali. Jati ini bercerita tentang salah satu bacaan pertamanya yang di luar dugaan. Jadi kita dengerin aja deh. Hai, aku Jati dari Palembang. Buku apa yang pertama kamu baca di 2020? Sebenarnya aku nggak baca buku sih, aku hanya baca majalah anak-anak kesayangan kita semua, Bobo. Aku belinya minggu lalu, jadi dia dua edisi sekaligus selama bulan Desember. Jadi harganya juga lebih murah. Nah, kenapa aku baca buku Bobo? Majalah Bobo? Karena gimana ya? Aku tuh hari ini di tahun baru itu masih tidak libur, masih harus kerja karena aku ya pekerja di salah satu media lokal. Jadi memang liburnya tidak seperti orang-orang kebanyakan. Jadi aku baca Bobo ya seperti biasa lah, baca Bobo pasti baca dongeng. Sebenarnya aku tuh mengharapkan di dua edisi ini ada cerpennya, tapi entah kenapa Bobo tuh kayak bikin kesel ya akhir-akhir. Nggak tahu sih, bukan akhir-akhir ini juga. Jadi Bobo itu sering meniadakan cerpen atau memang karena nggak ada pengirimnya atau gimana. Jadi Bobo itu akan ada dongeng, cerita detektif atau cerita bersambung gitu, dan cerpennya itu jarang banget. Ya mungkin karena nggak ada pengarangnya ya. Jadi dong Om Rani atau Om Toto bisa nih kirim cerpen ke Bobo, mungkin bisa dimuat. Kali ini aku baca dongeng dengan judulnya Dudu Jera. Jadi itu mengisahkan seorang Dudu, kurcaci orang bukan sih. Dudu adalah kurcaci nakal. Suatu pagi dia menyusup ke dalam halaman rumah Bu Megi. Ia menarik tali jemuran. Sekarang semua pakaian Bu Megi jatuh ke lumpur. Dudu tertawa geli, hahaha, jatuh. Ia lalu pergi ke rumah kurcaci lain dan kembali usil merubuhkan tiang jemuran mereka. Dudu tidak tahu kalau kakek Pipo, si ketua kurcaci, melihatnya.
Kakek Pipo bergumam, aku tidak bisa membiarkan Dudu begini terus. Aku harus mencari cara menghukum Dudu. Malam itu, kakek Pipo tidak bisa tidur. Ia merasa harus mendidik Dudu. Setelah berpikir semalaman, kakek Pipo akhirnya mendapat ide. Esoknya, Kek Pipo datang ke rumah Dudu. Aku akan menghentikan kenakalanmu, kata Kek Pipo. Kau ikutlah denganku. Kek Pipo ternyata mengajak Dudu pergi ke laundry para kurcaci. Di tempat itu, Dudu melihat semua kurcaci petugas laundry bekerja keras mencuci baju. Semua petugas laundry ini akan pergi berlibur selama seminggu, dan kamu akan menggantikan pekerjaan mereka sendirian, kata kakek Pipo. Hah? Aku sendirian? Seru Dudu panik. Ya, ada banyak pekerjaan menumpuk gara-gara kenakalanmu. Berapa banyak pakaian yang harus dicuci ulang karena kamu menjatuhkannya ke lumpur, kata Kek Pipo. Dudu pun harus menjalani hukuman yang diberikan oleh Kek Pipo. Kini setiap hari para warga kurcaci datang ke tempat laundry, membawa semua pakaian kotor mereka. Dudu mencuci, bilas dan mengeringkan lalu menyetrikanya sampai tangannya sakit. Akan tetapi, semua pakaian terus menumpuk dan Dudu tidak bisa berhenti bekerja. Sampai akhirnya para kurcaci petugas laundry datang lagi setelah berlibur. Betapa girang dan lega hatinya ketika mengetahui petugas laundry sudah pulang. Aku sangat lelah dan aku tidak ingin melihat lagi jemuran baju. Aku sudah lelah. Dan strategi yang diterapkan oleh Kek Pipo dengan menghukum Dudu menjadi petugas laundry sementara berhasil. Dudu akhirnya jera dan dia kini tidak nakal lagi. Gitu sih, ini ya mungkin bisa diambil pelajaran untuk kita ya, bahwa kita nggak boleh usil terus mengganggu orang lain. Kalau mungkin buat anak-anak pesannya nyampe sih, tapi kalau buat orang dewasa mungkin ya kita jangan nyusahin orang lain aja sih itu. Oke, terima kasih. Bobo, teman bermain dan belajar. B.O. Lu inget gak sih itu, Tok? B.O. Enggak, emang ada lagunya, Bobo. Iya, Jinglenya teman Masih dapat bermain. Ternyata sampai sekarang orang tuh masih banyak yang nggak ngerti ya, Bobo itu lisensi dari Belanda ya. Yoi. Hari gini nggak ngerti Bobo lisensi dari Belanda. Dan ternyata banyak loh majalah-majalah di Indonesia, paling nggak yang gua tahu ada 2 lah ya, yang lisensi dari Belanda. Yang pertama Bobo, yang kedua itu dulu pernah ada namanya majalah yang isinya komik-komik sebenarnya, EPO, EPPO, itu juga dari Belanda. EPPO, nggak pernah tahu gue. Susah nggak gaul. EPPO, oke. Gue taunya komik Mimin doang. Mimin gitu. Nah ini Bobo ini memang majalah bulanan kalau di Belanda gitu. Oke. Dan pertama kali terbit tahun 68 kalau nggak salah. Pokoknya awal-awal akhir-akhir 60-an gitu. Oke. Dan kemudian diadaptasi di Indonesia. Kalau Archie itu masuk nggak sih ke Indonesia? Komik Archie masuk. Diterjemahkan di Indonesia? Terjemahkan setahu gua. Siapa yang generasinya Steven baca Bobo nggak, Van? Masih itu. 90-an masih. Oke. Tapi menarik yang diceritain Jati tadi, bahwa kok udah jarang ya cerita-ceritanya gitu loh. Cerpen-cerpennya. Dulu itu salah satu alasan gua beli majalah Bobo. Entah itu Bobo, Kuncung, Kawanku, itu karena banyak cerpennya. Selain komiknya. Enggak, karena dulu Bobo tuh memang ceritanya, dulu pun gue sempat punya cita-cita pengen masukin cerpen ke Bobo loh. Lu pernah punya cita-cita? Karena memang cerpen Bobo tuh keren-keren menurut gue. Lu cita-cita kan? Cita-cita doang sih. Lu udah masukin ya? Lu mau nyombong gitu kan lo? Gua udah berjuang, kagak pernah dimuat. Kakak pengasuhnya ini standarnya tinggi kali. Iya kayaknya. Oh iya, benar. Atau kalau gue sih buat menghibur gue adalah karena ini aja, karena tulisan gue
standarnya udah ketinggian kali. Iya, lo standarnya dulu majalah Ananda lo dulu lo. Ananda, buset itu majalah. Remaja tanggung ya Ananda ya. Makasih Jati, sempat bacain juga ada satu ceritanya selasa didongengin jadi sama Jati. Dulu tuh Bobo emang ada komiknya juga keren ya, ada si Sirik, Juwita dan Siri. Juwita dan Sirik, terus ada Denny Manusia kan tuh juga Bobo ya. Yang paling terkenal ya inilah Apa? keluarga Bobo lah, Bobo. Iya, keluarga Bobo yang di belakang kan, Iya. selalu kan. Terus Paman apa lagi Kikuk ya? Husin dan Asta dan Bona. Bona gajah kecil berbelalai panjang. Jadi penasaran karena Bobo tuh masih ada ternyata ya sekarang ya, dan ntar deh gue coba nyari ya. Iya, masih. Masih ada. Kayak di digital, Gramedia digital Ada ya? Ada ya. ada. Halo Gramedia, apa kabar 2020 ini? Baik-baik aja Gramedia. Baik-baik aja Gramedia. Pengen disebut-sebut terus. Aduh, hancur. Umat. Gitu. Tapi Steven sendiri lu mulai membaca Bobo itu di mana? Kapan, Van? Waktu itu sih, waktu pernah sekali beli majalah Bobo gara-gara liputan film tuh. Masih ingat banget liputan film ini di balik layarnya Godzilla sama Titanic tuh. Itu aku beli. Oh gitu. Bobo. Ah, lu nggak tahu kan? Iya, jadi menurunkan artikel gimana sih proses pembuatan film yang waktu itu lagi tenar-tenarnya gitu kan. Dan itu ya yang bikin aku tertarik untuk ngambil koin di dompet terus minta orang tua terus pergi beli. Oh gitu. Tapi yang menarik dari Bobo yang sekarang ini karena dia masih mempertahankan tuh cerita-ceritanya. Cerita yang mana ya? Iya, dan Cerita-cerita pendeknya. tetap Oke. informatif. Tetap informatif. Gue jadi tertantang. Iya. Masa sih di umur gue yang sekarang gue nggak bisa masuk Bobo? Sama nggak bisa. Masih dendam gue masih dendam beneran. Karena gue dulu ngirim banget, berapa kali gue ngirim tuh dari Lampung jauh-jauh. Gue uang jajan gue pakai buat beli perangko kagak dimuat. Nggak nyampe kali emang. Apa nggak nyampe ya? Iya, Lu itu bisa jadi salah kali lu. Jadi salah gue dendam sama Bobo ya. salah Tapi oke. alamat. Jangan. Salah alamat. Salah alamat. Ngirimnya kemana gitu ya? Ya wes. Itu tadi Jati. Masih ada 2 lagi, ada Susilo dari Tanjung Pinang Kepri, ada Soli yang ngirim lagi. Soli bahkan ngirim nih favoritnya Toto juga nih novelnya ini. Tapi sekarang kita ke Steven. Oh iya, bagaimana tuh? Van, buku apa yang pertama kali lu buka di tahun 2020? Buku yang pertama kali itu buku bola. Iya, buku bola. Bola apa? Iya. Kok iya? Bola ini judulnya Zonal Marking. Itu bukannya pernah lu baca ya, Van? Ini di episode awal-awal musim-musim kemarin tuh dari penulis yang sama, Michael Cox. Nah, ini buku dia yang terbaru, dia jelasin narasi sepak bola modern dari Eropa gitu. Dari Belanda, Italia sampai jawara dunia sepak bola Eropa sekarang tuh berkiblatnya ke Inggris gitu. Oh, jadi lebih kepada sejarah sepak bola. Ini udah lu baca yang bahasa Inggris atau yang bahasa terjemahan? Ini yang bahasa aslinya. Ceritakanlah pada kami yang tidak paham bola ini. Toto, lu suka bola nggak, Toto? Enggak mudeng gua. Toto lagi, apalagi Enggak mudeng gua sampai sekarang ini gua nggak ngerti offset tuh yang kayak gimana. di kelompok ini yang lelaki sejati hanya Steven. Gitu. Jadi ya diceritain tuh, digambarin gimana sih sepak terjang dari para pahlawan sepak bola Eropa gitu, dari negara dari Belanda hingga Portugal gitu. Gimana sih figur-figur yang menjadi dewa sepak bola mereka gitu. Diulas secara
menarik, ditulis dengan cukup menarik, mengikat kita untuk sampai baca terus gitu. Itu sih yang pertama. Terus ada lagi yang udah aku selesai nih karena tipis aja gitu. Apa tuh? Judulnya tuh Problem Solving 101 dari Ken Watanabe. Kalau misalnya Bang Rani atau Mas Toto udah pernah baca juga, mungkin aku minta pendapat dari kalian buku ini gimana gitu. Buku ini buat aku bagus, buat aku pribadi yang ketrigger untuk baca buku ini dari Twitter, dari Paramita Muhammad, yang juga sering ngasih rekomendasi buku-buku sejenis gitu. Bukunya bagus, bukunya tipis tapi membuat cara-cara yang nampaknya sulit itu tapi digambarkan dengan aplikatif gitu. Ken Watanabe ya? Yang aktor Ken itu? Watanabe. Bukan ya? Bukan Yang ya. aktor Jepang itu siapa Bukan. sih? Salah ya gue ya. Ken Watanabe. Tapi bukan yang aktor Jepang itu bukan ya? Nggak tahu. Judulnya apa? Problem Solving 101. Oke. Yep. Gue belum baca terus terang. Tapi apakah dengan itu lu berhasil mempelajari gimana caranya problem solving? Ya, Standar seenggaknya banget. udah. Ya, seenggaknya udah. Ini salah satu keunggulan penulisnya ya, yang bisa ngasih insight dengan kisah yang sederhana gitu, Bang Rame. Jadi mungkin ketika kita ketinggian nih baca yang metode problem solving gitu, tapi sebagai introduction ini udah cukup sederhana, udah cukup simple untuk kita tahu tuh metodenya tuh kayak gimana sih gitu untuk nyari solusi dari sebuah problem. Yep. Yang gue baca di internet sebenarnya Ken Watanabe pertama kali menulis buku ini buat anak-anak sekolah di Jepang. Iya. Dengan target gimana membantu mengalihkan perhatian anak-anak itu dari menghafal ke berpikir kritis. Wih. Iya, Wah, betul. boleh tuh. Kalau gitu ntar gue baca deh. Gue belum Oke. pernah baca sih. Kayaknya boleh tuh, boleh. Problem Solving 101. Ntar kita cari. Jadi itu bukunya Steven ya. Gila lu, awal tahun aja lu udah baca 2 buku. Aduh, berarti udah 49, tinggal 49 buku lagi ya. Ini baru itu aja sih yang selesai. Yang lainnya masih lanjut. Oke. Dan balik sedikit ke zonal marking tadi, kalau lo ke websitenya zonalmarking.net ternyata ada podcastnya juga tuh. Paling nggak sekarang sudah 7 episode. I see. Oke. Iya. Gitu. Jadi sekarang makin banyak penerbit yang juga melirik ke podcast untuk mempromosikan buku mereka ya. Halo Gramedia, apa kabar? Gramedia punya podcast ya? Udah kayaknya. Oh ya udah. Halo penerbit yang lain. Ya sudah. Sekarang kita akan lanjut ke pendengar berikutnya, Soli dari Suka-Suka Soli, dari podcast Suka-Suka Soli, Muhammad Solihin kalau nggak salah namanya ya. Gua kenapa bilang buku ini adalah buku favoritnya Toto juga karena gue tahu pasti Toto pernah baca buku ini. Kok nuduh lo? Kok nuduh? Tahu dari mana lo? Karena gue merasa kenal Toto gitu. Oke. Baik. Judul bukunya Shopaholic dari Sophie Kinsella. Iya, gue pernah baca. Ya udah pernah baca kan lo? Pernah baca dong, karena istri gue suka banget tuh baca. Tapi kayaknya belakangan berhenti. Nah, terus ada buku nganggur ya pasti gue baca lah. Nah, itu dia. Kita dengerin dulu ceritanya Soli. Sip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Soli dari podcast Suka-Suka Soli. Jadi kali ini aku baca ulang bukunya Shopaholic Award, atau dalam bahasa Indonesia terjemahannya Si Gila Belanja Merambah Manhattan, karangan Sophie Kinsella, dan ini adalah ciklit. Ya, jadi akhirnya bisa
melunasi janji ke Kepo Buku. Kali ini aku beneran bacanya Ciklit. Dulu udah sempat baca, tapi karena mau ngelanjutin baca seri berikutnya, jadi aku baca ulang dari seri pertamanya. Oke, jadi buku novel karangan Sophie Kinsella ini adalah novel seri kedua dari serial Shopaholic yang dikarang oleh Sophie Kinsella, bercerita tentang Rebecca Bloomwood yang sudah berhasil menyelesaikan semua utang piutangnya yang ada di seri buku sebelumnya, Confession of Shopaholic. Buku ini masih tetap menggunakan gaya bahasanya si Sophie Kinsella yang centil, blak-blakan. Di buku kedua ini si Rebecca Bloomwood ini sudah tidak berprofesi sebagai jurnalis keuangan, melainkan sebagai presenter talk show untuk sebuah acara dan sebuah program TV yang cukup populer di Inggris dan merupakan seorang shopaholic, di mana beberapa bulan sebelumnya Rebecca Bloomwood sudah selesai menyelesaikan seluruh utang piutangnya, tetapi di perjalanannya dia mulai kembali mengulangi kebiasaannya belanja tanpa pikir panjang. Nah, di buku ini juga masih banyak ditemui contoh-contoh surat tagihan utang dari bank versi bank-bank Inggris. Jadi banyak ditemukan preview dari surat-surat hutang yang ditujukan ke tokoh Rebecca Bloomwood. Masih berceritakan kisah asmaranya dengan Luke Brandon, kisah persahabatannya dengan Sus, dan juga bagaimana caranya Rebecca Bloomwood selamat dari hutang piutang. Itu aja deh dulu, karena bukunya belum selesai aku baca ulang. Jadi terima kasih kepada Kepo Buku. Saya Soli dari podcast Suka-Suka Soli dari Medan. Pamit. Tok, jadi lu udah baca kan Sophie Kinsella kan? Sophie Kinsella gue udah baca, cuman kalau lu tanya gue judul yang mana, gue juga nggak hafal. Tapi ya bacalah, gue bacalah. Seru nggak sih? Ya kalau buat gue novel Sophie Kinsella sih hiburan sih, nggak berat-berat amat. Cuman ya lu kalau baca yang Shopaholic ya gitu ya, orang sampai kecanduan belanja sampai sebegitunya gitu, dan ceritanya memang lucu gitu. Banyak hal-hal yang misalnya dia minta diskon lah ke store manager mana lah, atau minta refund lah, kayak gitu-gitu. Lucu-lucu sih kalau menurut gua. Gue jujur kalau tanya sekarang ya gue lupa, kecuali kalau gue browsing sebentar, oh yang ini gitu gue ingat gitu. Dan gue baca buku itu memang karena istri gue juga suka baca, dan ya itu salah satu itu novel lucu juga nih, novel cewek gitu kan, terus ya udah gue baca gitu. Jadi Soli tuh Toto aja baca, jadi nyantai lah. Kalau lu mau baca novel-novel seperti ini nggak usah malu-malu, share aja ke Kepo Buku. Betul, lagi baca buku ngapain malu ya. Iya, jadi buku tuh tidak ada aturan lo harus baca buku apa atau dinilai orang karena baca buku apa. Santai saja. Ya nggak, Van? Iya, betul. Lu udah pernah baca Sophie Kinsella nggak, Van? Belum. Kali lo semua buku dibaca, Van. Ada ISBN keluar aja langsung lo lihat, lo baca kali. Iya, jangan-jangan sampai hafal ISBN-nya. Iya. Tapi oke. Soli makasih banyak. Soli udah 2 kali lo ngirim lo. Terus mari kita lihat apa aja sih yang dibaca sama teman-teman Kepo Buku yang udah ninggalin komen di Instagram kita. Mungkin ada yang menarik bukunya ya. Misalnya ada... Kok Instagram gue macet sih? Semuanya macet loh. Di screenshot dulu lain kali, Bang. Iya, lupa gue. Ya maafkan daku. Oke. Ada Rusvianti _Ruslan 97.
Dia membaca Sirkus Pohon Andrea Hirata. Bagus ya? Belum membaca juga gue sih. Oke. Ada Khairil Fatih yang rajin banget nagihin kenapa Kepo Buku belum keluar. Rehat dulu, rehat. Oh, rehat. Jadi dia baca Sri Menanti Joko Pinurbo, dan ini dia tergoda gara-gara kita pernah ngulas soal episode Surat Kopi gitu. Iya. Terus IBI di Jerman, buku pertama tahun 2020-nya adalah Permanent Record Edward Snowden. Keren nih kayaknya nih. Itu tentang apa? Nggak tahu, IBI cuma nyebut nama judulnya doang. Bi, kirimin dong. Gimana sih? Lu katanya lu langsung bilang keren. Gue kira lu udah baca Iya, atau tahu. karena nama Edward Snowden-nya. Tapi kenapa lu bisa bilang keren? Maksud gue emang udah pasti keren. Iya, belum tentu. Iya, dimarahin deh gue sama Toto deh. Lah gue nanya. Kenapa gue gue dimarahin ya? Terus Bingung gua. siapa lagi ya? Ada Cici Siapa tuh? atau Vera Asurya Subrata. Akunnya Cici Traveler. Vera yang sempat nanyain itu loh, yang nanyain gimana sih caranya beli buku Kindle. Emang harus pakai alamat Amerika ya? Gak tahu, gue nggak pernah pakai Kindle ya. Emang buat di Indonesia harus nggak bisa pakai alamat Indonesia ya, Van ya? Iya. Nggak terlisensi ya. Belum. Tapi kapan-kapan mungkin ya kalau ada yang tahu tentang lisensi buku tuh gue pengen tahu sebenarnya. Kayak misalnya gini ya, lu kan gue pernah ceritain ya, kayak misalnya iBooks gitu ya, iBooksnya Apple gitu ya. Gue bingung loh, dia sampai sekarang pun nggak masuk ke Singapura, nggak masuk ke Singapura gitu. Tapi dia udah masuk ke Filipina. Bisa jadi lisensi sih, termasuk Kindle misalnya. Gua ketika Vera nanya, gue langsung take for granted bahwa gue nggak pernah masalah gitu, sampai kemudian gue inget, Kindle gue tuh masih pakai alamat Jepang. Oh iya gitu. Jadi gampang. Bener. Bahkan ketika kartu kreditnya gue pindah ke kartu kredit Indonesia, gue tetap bisa beli. Steven pakai alamat India. Iya. Kenapa, Van, lo pakai alamat India, Van? Buku-buku di Kindle India tuh, Amazon India tuh lebih murah dari US misalnya. Terus cara dapetin alamatnya gimana, Van? Ini tuh kita Google. Lo nggak hack Cari aja lo? tuh apa? Jadi lu ke Google sembarang alamat di India gitu? Iya. Address India gitu. Hancur. Kasian banget ya kita jadi pembaca Kindle. Aduh, nih Amazon gimana sih? Nggak masuk ke Indonesia. Enggak, tapi ngomong-ngomong itu mungkin jangan-jangan sebenarnya itu sebenarnya kayak film ya. Jadi ada yang udah ditunjuk, misalnya distributor gitu ya di sebuah negara itu yang dia mengikat gitu, sehingga kalau penerbit mau ngejualin bukunya langsung dia juga nggak bisa karena dia terikat sama lisensi. Barangkali. Ya. Tapi dari hasil nanya-nanya juga, salah satu jalan keluar buat yang suka baca buku Kindle adalah pakai gift card. Nah, tapi kalau gift card itu kan sebenarnya lu harus pakai alamat luar juga kan? Oh, tetap alamat. Jadi gini, ya? kalau setahu gue ya, kalau gue kasusnya iTunes ya, kasusnya iBooks ya. Jadi gini, gift card itu juga per negara. Misalnya gini, kalau gue pakai alamatnya, kalau di iTunes dan iBooks ya, alamat gue untuk dapetin itu pertama gue harus pakai email address yang beda, kemudian alamat US. Alamat US nggak masalah, lu bisa dapetin dari misalnya email atau address forwarder, itu banyak banget. Address forwarder itu memang legal gitu, lu nggak ngambil alamat orang, emang ada gitu, karena ada orang yang lu tahu ya, email forwarder atau address forwarder tuh bisanya lu ngirim barang ke sana, kemudian dari sana baru dikirim ke Singapura gitu. Itu biasanya dia lebih murah gitu kan. Lu bisa punya alamat itu. Nah, alamat itu lu ini, tapi ketika lu isi top up lu nggak bisa pakai gift cardnya yang gue beli misalnya di 7-Eleven-nya Singapura gitu, nggak bisa. Gue harus top up dengan gift card gue yang dari US gitu. Nah, di mana gue bisa dapetin gift card US? Ya beli di internet ada. Kelemahannya adalah ya pasti lu dengan kena fee kan. Gitu kan, kadang orang jual internet pasti kalau misalnya $50 US pasti dia jualnya mungkin 55 atau bahkan lebih dari itu 60 gitu. Jadi harga jual bukunya jadi jatuhnya lebih mahal. Sedih banget ya di Indonesia, kasihan banget. Enggak cuma di Indonesia, gue di Singapura juga begitu. Emang lu pikir?
Ada apa gue bisnis jualan buku Kindle aja kali ya. Soalnya ada nih satu website tapi gue nggak berani share di sini karena dia tidak bukan official gitu. Tapi dia bisa membantu orang beli buku Kindle. Gue nggak mau share di sini tapi kalau lo pengen tahu DM aja ke gue atau ke Kepo Buku. Gue nggak mau promosiin soalnya. Oke. Hey guys, ini Rane. Terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin episode Kepo Buku kali ini. Jadi episode tentang buku apa yang pertama kali dibaca tahun 2020 masih akan berlanjut di minggu depan. Karena lumayan panjang bahasannya, seru-seru buku yang kita sharing di sini. Jadi nanti di minggu depan, insya Allah hari Rabu, ada Toto dan gue yang pastinya masih akan sharing buku pertama yang kita baca di tahun 2020. Demikian juga dengan seorang teman dari Kepri, Kepulauan Riau, ada Susilo yang juga mau sharing bukunya yang menarik banget. Dan tentu saja kami juga mengajak teman-teman untuk ikutan nimbrung di obrolan kita dengan cara mengirimkan cerita-cerita tentang bukunya, review-review buku atau cerita-cerita lain tentang buku. Pokoknya kirim ke kita dalam bentuk rekaman, kirim ke suarane@gmail.com itu bisa, atau juga ke WhatsApp 087878505012 seperti Jati tadi yang mengirimkan lewat email atau Soli yang mengirimkan lewat WhatsApp. Kalau di WhatsApp ya bisa langsung rekam di voice note di WhatsApp atau bisa juga direkam dulu pakai aplikasi rekaman di handphone terus nanti di-attach ke WhatsApp. Sekali lagi 087878505012. Biar seru, kita ngobrol bareng di sini. Pokoknya ngobrol santai aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah takut-takut, nggak usah kaku-kaku. Kita ngobrol dengan santai. Apapun pokoknya soal buku. Jangan lupa subscribe juga ke Kepo Buku di aplikasi-aplikasi podcast yang ada di handphone kalian. Dan akhir kata atas nama Steven Sitongan di Ambon, Hertoto Eko di Singapura, terus juga ada 2 teman kita yang ikut mengirimkan cerita tentang bukunya. Tadi ada Jati di Palembang dan juga ada Soli di Medan. Gua Rane Hafid pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat membaca, terus membaca, jangan berhenti membaca. Sedap. Udah kayak pejabat belum ngomongnya gue. Udah, pamit. Assalamualaikum.